والتوجيهات البديعة من معالي الأستاذ بودي أزهري حفظه الله تعالى. فعلى فضيلة الأستاذ فليتفضل مشكورا. Memasuki acara spesial selanjutnya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Budi Azhari LC. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa qudwatina wa murabbina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tatma' wa min du'ain la yustajabu lah. Amma ba'd. Bapak Ibu mukminin mukminat hafizakumullah, duduk di sini ini kursi panas, Pak. Saya dari diri nggak suka saya duduk sini karena ini kibar syuyuh di belakang saya ini nggak pas sebenarnya posisinya nih. Yang kami muliakan semua orang tua kita, Al-Walid Ustaz Abu Bakar Basir dan kedua putra beliau hafizahumullah, hifdzas salihin al-mu'minin. Juga kemudian masyayikh kibar di sini ada banyak sekali. Masya Allah, para ustadz semuanya, juga tentu para ustadzat semua di sana. Kemudian yang juga membersamai kita, para pengurus negeri ini, para bapak-bapak, terima kasih banyak. Bapak sudah mengayomi, melindungi anak-anak bangsa terbaik, Pak. Justru di tangan mereka inilah Indonesia bisa diharapkan kebaikannya. Mudah-mudahan di antara mereka nanti ada yang melanjutkan kebaikan dan kebesaran negeri ini yang dulu pernah baik dan besar. Kemudian juga untuk seluruh Bapak Ibu orang tua murid yang sedang berbahagia. Saya ikut merasakan bahagia luar biasa, Pak. Saya membayangkan betapa bahagianya punya anak-anak seperti mereka. Juga seluruh tamu undangan dan sangat khusus yang kita doakan semoga barokah ilmunya, yaitu para santri yang lulus dari Salman Al-Farisi baik di pondoknya ataupun di Mahat Alinya. Semoga Allah berkahi ilmu beliau-beliau semuanya. Semoga Allah berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Yang hari ini Masya Allah saya ingin mengawalinya dari, tentu setelah izin dari para masyayikh kita nih, bahwa saya ingin mengawali sebenarnya justru dari acara ini. Ada 2 poin tentang acara ini. Ini kan sebenarnya acara haflah takharruj. Kalau acara bahasa kitanya wisuda. Yang pertama, Pak, sebenarnya saya juga sering menyampaikan di tema wisuda ilmu, mestinya muslimin tahu momentum apa mereka bahagia.
Kadang-kadang kita merayakan kebahagiaan itu hari perayaannya aja salah, Pak. Jadi bahkan kita tidak tahu alasan apa kita harus bahagia dan alasan apa kita harus sedih. Nah, ini adalah merupakan alasan terbaik untuk kita bahagia, untuk kita senang, yaitu melihat ilmu-ilmu Allah dan Rasulnya itu ditangkap oleh generasi kita. Mereka menghafal, mereka mempelajari, sampailah mereka di level mereka hari ini. Yang seperti ini yang harus dirayakan, Pak. Kita suka merayakan hal-hal yang tidak perlu dirayakan. Ada orang merayakan akhir tahun, nggak penting banget. Ada orang merayakan ulang tahun, nggak ada juga syariatnya. Jadi orang suka merayakan hal yang nggak perlu dirayakan. Yang seperti inilah yang harus dirayakan. Ini yang pertama. Jadi kita harus punya alasan yang tepat di dalam tema apapun, bahkan saat tema bahagia atau sedih. Dan ini sudah hal yang tepat kita rayakan, kita tunjukkan, kita hadirkan dalam bahagia. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan kita kelak di surga Allah SWT. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, juga para santri, kemudian khirijun semuanya, hafizakumullah jami'an. Yang kedua tuh di tema acara ini, kita jarang sekali tahu bagaimana dahulu para ulama kita merayakan wisuda. Kita tahunya kalau wisuda itu acara di kampus-kampus. Setelah itu ditiru oleh sekolah-sekolah di bawahnya. Sampai sekarang PAUD aja wisuda, Pak. PAUD aja wisuda, betul ya? Saya tidak tahu apa yang di wisuda, tapi yang pasti wisuda. Ya nggak apa-apa, ikutan kakak-kakaknya. Kita tahunya wisuda-wisuda itu di kampus-kampus, setelah kita tahu wisuda. Kita jarang tahu. Mestinya kita cari tahu. Yang paling berhak untuk merayakan wisuda itu adalah ulama Islam. Karena mereka sumber-sumber ilmu, di mana Eropa, Amerika dulu belajar dari muslimin. Nah, kita jarang tahu itu. Jadi ini saya ceritakan sedikit, Pak. Saya ceritakan sedikit sebelum kita bicara yang lain. Supaya mudah-mudahan nanti di wisuda-wisuda berikutnya jadi inspirasi. Siapa tahu ada yang harus diubah dari acara ini, atau acara di pesantren atau kampus manapun. Bapak Ibu dirahmati Allah, teman-teman semuanya, wisuda itu sesungguhnya adalah saat ketika para murid menunjukkan keahliannya, hari di mana para orang tua berbahagia, dan hari di mana para guru dimuliakan. Ini saya 3 poin. Nanti mudah-mudahan jadi inspirasi. Kalau mau wisuda acaranya mungkin perlu diubah sedikit. Bapak Ibu, dari dulu para ulama Islam itu ngasih contoh kita. Disebutkan dalam riwayat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau punya anak namanya Hammad. Nanti juga jadi salah satu alim pelanjutnya Imam Abu Hanifah. Hammad itu waktu selesai belajar, yang pernah saya baca, ada beberapa yang pernah saya baca, ada salah satunya yang mengatakan bahkan cuma selesai mungkin membaca Al-Fatihah dengan benar. Al-Fatihah dengan benar. Okay. Imam Abu Hanifah memberikan 500 dirham kepada gurunya. Imam Abu Hanifah membesar. Ini putranya. Ini ada guru dari putranya. Begitu dia mungkin bacaan itu, orang tua yang berbahagia yaitu Imam Abu Hanifah memberikan 500 dirham pada gurunya. Saya lompat pada kisah wisuda yang paling ajaib, Pak. Walau saking ajaibnya sampai diprotes dalam sejarah Islam. Diprotes karena dianggap ini berlebihan kalau ini. Oke lah, saya cuma cerita saja. Ini saking senangnya orang tua, saking senangnya, saking bahagianya sampai berlebihan, gitu ya. Masalah berlebihan nanti mungkin kita bisa beda pendapat lah, nggak apa-apa. Masalahnya kan beda, Pak, karena yang sedang diwisuda itu anaknya khalifah. Khalifah punya kuasa, punya harta. Senangnya kan beda sama kita, Pak.
Jadi sama-sama kita senang. Kalau kita kan suguhannya teh kotak atau air di dalam kemasan. Lah kalau khalifah kan nggak main, kan gitu Pak. Jadi karena senangnya acara itu, jadi acara itu karena ini spesial dan ini yang termasuk yang sangat besar, ini spesial. Bapak Ibu kalau baca dalam sejarah Islam itu ada salah satu khalifah Abbasi, khalifah di zaman dinasti Bani Abbas ya, namanya Al-Mutawakkil, itu abad 3 Hijriah. Jadi nanti masa-masanya kalau ulama tuh masa-masanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Anaknya itu namanya Mu'taz, itu sezaman dengan Imam Ahmad. Itu si bapak nih khalifah nih Mutawakkil ini waktu merayakan anaknya dinyatakan selesai belajar dari seorang guru. Gurunya itu namanya Muhammad bin Imran. Gurunya namanya Muhammad bin Imran. Ini kisah dikisahkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq. Gurunya ini Muhammad bin Imran. Karena Bapak Ibu ini sebenarnya seperti masyayikh kita di sini yang kita lihat hari ini. Dan ini sebenarnya harus mengubah konsep pendidikan di kita. Bapak Ibu sebagaimana lihat ya, di sini masyayikh di kita ini satu orang itu kalau duduk ngajar saja ilmunya ke anak-anak kita, satu orang, nggak usah pakai guru yang lain dulu. Itu ada begitu banyak ilmu kitab yang beliau ajarkan, karena ilmunya banyak sekali satu orang, dan itu lintas disiplin ilmu. Sehingga kalau disebut bahwa seseorang lulus dari Syekh Fulan, itu artinya begitu banyak ilmu yang sudah diberikan. Itu baru satu orang. Nah ini lagi perayaan dari kelulusan Mu'taz dari gurunya Muhammad bin Imran. Itu begitu lulus tuh Pak, namanya khalifah, saking senengnya anaknya itu, acaranya dibikin undangan. Nah kalau ini salah, ini salah, foto gedenya foto saya, ada foto nggak bener itu di undangan tulisannya liyashhadu khutbatal Mu'taz. Itu judul ini ya, judul apa ya namanya kalau kita, tablik akbarnya. Saksikanlah, gitu, saksikanlah khutbahnya Mu'taz. Mu'taz tadi sang anak yang lulus itu. Maka itu diundang. Orang-orang itu Pak, itu sudah sejak 3 hari sebelum acara itu sudah memenuhi lapangan sekeliling istana untuk mereka menghadiri itu. Sampai kayak gitu. Saya ceritakan ini ya. Ini belum ini. Di mana mubadzir nanti saya tunjukkan. Begitu orang sudah kumpul di luar itu, dan itu ada istana. Diadakannya di dalam salah satu istananya di kota Samura, di kota Irak. Maka begitu hari H wisuda Mu'taz ini, murid nih, itu acaranya susurannya sebagai berikut. Ada susunan acaranya. Ini makanya saya ceritakan, siapa tahu jadi ide untuk mengubah, siapa tahu gitu. Ada urutan acaranya. Urutan acara itu karena judulnya jelas dan fokusnya jelas. Orang kalau wisuda tadi saya sampaikan 3 poin. 1, siapapun murid yang wisuda menunjukkan keahliannya. 1. Jazakallahu khair. Yang kedua, orang tua bahagia, dan karena bahagia itu maka diadakanlah acara haflah itu, acara perayaan itu. Dan kemudian dalam bentuk bahagianya memberikan hadiah ke gurunya. Paham ya? Hadiah ke gurunya. Dan itu. Maka acara itu bahkan judulnya saja saksikanlah khutbahnya Mu'taz. Maka dibuatkan tempat yang luar karena istana semua serba mewah, Pak. Maka khutbahlah Mu'taz menunjukkan keahliannya di berbagai macam ilmu. Dari dia belajar dari gurunya. Sudah? Begitu selesai tampil, apa yang dilakukan? Gurunya sang Muhammad bin Imran itu dihadirkan, kemudian dimuliakan. Itu beliau dikasih hadiah. Hadiahnya itu kayak apa ya Pak? Gucci Cina itu. Dikasih hadiahnya Gucci. Tentu bukan Gucci kosong. Buat apa? Juga Gucci doang ya. Memang kita suka nyimpen Gucci nggak jelas ya. Bukan Gucci kosong. Di dalamnya
ada uang jumlahnya 5.000 dinar untuk sang guru. 1 dinar tuh hari ini anggap paling gampang nih Pak ngitungnya 4 juta rupiah, karena dia 4/4 gram emas. Anggap 4 juta rupiah hari ini kali 5.000, jadi berapa totalnya? 20 miliar buat sang guru. Sudah ya? Selesai itu, supaya kebahagiaan ini merata buat semua, itu dulu lihat Pak, ini memang ini saking miskinnya kita nih. Sekarang tuh kalau habis wisuda, yang kita lihat di kampus-kampus itu cuma ngelempar apa namanya di situ? Toga. Saya nggak pernah wisuda jadi nggak tahu Pak. Toga itu cuma dilempar gitu. Itu nggak level. Itu level orang-orang miskin. Khalifah itu teman-teman, begitu sudah selesai semua, mu'tas sudah, gurunya sudah dimuliakan, itu ada kayak guci-guci tadi itu, kayak tempat-tempat tapi terbuat dari perak tempatnya itu isinya uang emas dan uang perak, itu disebar-sebar gitu. Wah, itu baru orang kaya itu, bukan toga dilempar, uang emas sebar-sebar, disebar. Oke. Karena yang di bagian depan ini biasanya adalah para pemimpin negara. Itu yang dapat kalau itu. Bagaimana dengan rakyat di luar? Itu. Di luar ternyata dilakukan hal yang semisal. Disebar uang emas dan perak ke mereka. Yang hadir di luar sangat banyak. Kalau makan minum, nggak usah dibicarakan lagi. Kalau makan minum, ya, alhamdulillah ibu-ibu apa dapat minum di sini kan? Minimal tenggorokan gak kering. Walau levelnya bukan level khalifah, nggak apa-apa. Oke, itu ringkas ceritanya. Supaya kita tahu kalau orang wisuda itu fokusnya apa. Karena fokusnya adalah, saya ulangi 3 poin itu. 1, menunjukkan keahlian murid yang diwisuda, seperti tadi sudah kita lihat. 2, menunjukkan bahagia orang tua. Yang ketiga, memuliakan guru yang telah meluluskannya. Nah, yang 3 ini nggak lihat tadi saya. Betul nggak Pak? Malah gurunya suruh ngasih hadiah. Ini kritik saya mau Ustaz Iim, nggak apa-apa. Gurunya suruh malah kon gue hadiah ki piye Ustaz? Mestinya Ustaz Iim, Ustaz Sanif semua di sini berderet nih. Orang tua kumpulin duit berapa ribu dinar bagi ke mereka. Setuju Ustaz? Setuju, saya pasti setuju Ustaz. Setuju kan? Aman. Tenang Ustaz saya. Ada sejarahnya Ustaz. Buka sendiri kitabnya Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Betul Ustaz, memang begitu dalam Islam. Bahkan yang sifatnya pribadi-pribadi kayak tadi itu. Ayo kita lakukan itu. Ya nggak usah ribuan dinar lah ya kan. Apa gitu ada yang nuntun kambing, nuntun sapi apa begitu kan. Begitulah dan begitu Pak. Ini babnya bab minta keberkahan guru sampai titik yang terakhir. Gini loh Pak, teman-teman nih santri-santri kita saya ini Masya Allah luar biasa ini. Beliau-beliau ini belajar bertahun-tahun Pak, melateni ilmu 1 bait per bait, 1 ayat per ayat, 1 riwayat ke riwayat lain. Ya Allah Pak, saya sering sampaikan itu nggak gampang. Bapak ibu kalau ketemu anaknya cuma ngomong target. Padahal bapak ibunya Pak, kok suruh ngafal, suruh baca aja itu, duduk dikit-dikit geser kanan geser kiri. Kenapa Pak pegel? Ya. Lembu orang tuanya cobalah, jangan cuma ngomongin target kalau sama anak-anak tuh. Anda coba, emang Anda bukan muslim? Mana anak Anda dong yang muslim? Memang ilmu harus tugas mereka saja, tugas seluruh muslim. Cobain, walaupun kita nggak sanggup kayak mereka. Supaya kita tahu betapa mulianya mereka. Maka dari itu, ini beliau-beliau yang sudah bertahun-tahun melateni ilmu itu, Pak. Itu tentu terakhir kali saat di wisuda itu sangat berharap gurunya ridho pada ilmu yang diberikan. Karena Bapak Ibu, dalam Islam itu belajar ilmu bukan cuma numpuk hafalan dan riwayat.
bukan banyak-banyakan khatam kitab, bukan hanya bagaimana kita dapat transferan ilmu dari guru kemudian dapat ijazah. Ilmu bukan hanya itu. Dan ini bayangkan yang diharapkan adalah keberkahan sang guru. Minta barokahnya guru untuk ilmu yang sudah diajarkan, minta ridhonya. Maka semua acara tadi sampai titik terakhir diluluskan itu artinya sudah selesai dari guru itu, akan pindah ke guru yang lain. Itu artinya disenangkan hati gurunya. Mudah-mudahan ustadz-ustadz kita ridho pada ilmunya anak-anak kita. Itu yang dilakukan. Dan begitulah Islam mengajari kita untuk memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Maka wabillahi rahmati Allah SWT, ya ini di awal saya ceritakan supaya menjadi ide inspirasi. Tapi apapun alhamdulillah, setidaknya kita bahagia bersama hari ini, kumpul bersama dalam bahagia. Ya, mudah-mudahan ilmu anak-anak kita ini menjadi ilmu yang barokah dan membahagiakan dirinya, keluarganya dan seluruh muslimin insyaallah. Kemudian teman-teman rahmati Allah, kalau khirijin ini mereka sudah sering dengar nasihat, tapi memang nasihat itu manfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, memberi peringatan selalu manfaat. Maka para ulama kalau ditanya, kalau dimintain nasihat, Syekh nasihati saya, selalu ulama akan memulai dengan kalimat ikhlas pada Allah. Yang ikhlas, nak. Pun kalimat itu yang sama saya sampaikan, karena ikhlas susah. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Nabi SAW sudah ingatkan, ini penyakitnya ahli ilmu itu ada, Pak. Ahli ilmu itu penyakitnya ada dan itu bahaya. Bahaya. Ahli ilmu itu kalau rusak, itu ngerusaknya massal. Beliau-beliau ini bapak pejabat-pejabat kita ini, Pak. Beliau rusak nih ngikut aja, ikut-ikutan kalau rusak. Sebenarnya yang rusak tuh ahli ilmunya, ulamanya. Gitu kan? Nah, begitu kalimat ulama begitu. Makanya terkenal di dalam Islam kalimat para ulama. Ulama mengatakan fasadul umara bi fasadil ulama. Wa fasadul ulama'i bi istilahihim hubbil mali wal jah. Ulama tuh sebenarnya kalau ada umara, pemimpin rusak, sebenarnya yang rusak ulamanya. Lihatlah di belakang pasti ada ulama yang rusak, Pak. Dan ulama itu rusak selalu dengan ini penyakitnya ulama. Ini antum-antum ulama itu penyakitnya dua ini. Mereka dikuasai oleh cinta dua hal. Satu, cinta harta. Dua, cinta jabatan. Karena orang kalau sudah kayak beliau nih, kalau kayak ulama gini ilmu, ya Allah, itu nyari duit tuh gak susah. Nyari posisi prestis jabatan tuh gampang, ya minta ampun. Ahli-ahli ilmu tuh gitu. Dan tiba-tiba punya, lihat tiba, masya Allah, ini lihat antum contohnya ini Salman Al Farisi. Mahar Salman kan berapa usianya Ustaz Im? Tahun ke-12, Pak. Baru 12 tahun dengan pemandangan seperti ini, masya Allah yang hadir. Baru 12 tahun. Ilmu itu kalau 12 tahun baru 12 tahun seperti ini, Pak. Makanya cepat sekali. Kalau ahli ilmu itu cepat sekali, ya. Makanya gangguannya selalu dua. Harta, jabatan, selalu. Nah inilah yang membuat para ulama itu bisa merusak umara. Karena itulah maka inilah pentingnya ikhlas. Ancamannya sampai neraka loh, teman-teman. Ini masya Allah ya, bayangkan ya Pak, sudah capek-capek belajar ilmu, menuntut ilmu. Nabi masih sempat-sempatnya ngancam neraka buat beliau-beliau itu. Dia perlu dibacain kan hadisnya kan, untuk pengingatnya. Beliau udah hafal, paling enggak untuk kita-kita. Karena kalimat Nabi SAW ketika Nabi SAW menyampaikan tentang penuntut ilmu yang salah niat, ini pentingnya ikhlas. Nabi meringkasnya dengan 3 masalah besar tuh. Man ta'allama ilma, yang menuntut ilmu tuh, liyumari bihis sufaha. Ini buat kalau ketemu orang-orang yang gak berilmu itu supaya kalau tarung menang, Pak. Oh ilmu saya banyak kan, dalil saya kuasai. Ketemu orang-orang gak berilmu itu jatuhkannya gampang. Niatnya menjatuhkan mereka.
Liubahi bihil ulama wa yumari bihis sufaha wa yasrif wujuhan nas ilaihi. 3 hal itu masalahnya. Bangga-banggaan di depan ahli ilmu lain untuk mengalahkan, menjatuhkan orang-orang yang tidak berilmu. Dan yang ketiga untuk ini penyakitnya anak-anak milenial, untuk menarik para penggemar. Penyakit ini, Pak. Orang-orang hafal Quran sama penyakitnya. Dan memang lebih mudah ngumpulin orang tuh kalau masya Allah kan, ya masih muda, pinter, Quran hafal, suara enak, ganteng pula. Gimana nggak menarik, Pak? Orang lihat saja bilang ini mantu idaman, kan kurang gimana? Maka kalau bikinlah channel di medsos hanya untuk supaya orang ngumpul jadi penggemar dia di sini. Antum tahu ancamannya? Ancamannya itu langsung, ancamannya langsung dari Nabi. Neraka kata Nabi SAW. Neraka langsung. Enggak pakai basa-basi, pokoknya dosa besar atau apa, enggak. Kata Nabi, neraka. Itu ahli ilmu begitu. Memang tinggi, memang mulia, besar pahalanya, tapi juga bahayanya tinggi sekali. Beliau-beliau ini bahaya tinggi sekali. Kenapa? Karena kalau mereka baik, kebaikannya itu segera melebar luar biasa. Kalau mereka rusak pun sama, dampak kerusakannya luar biasa. Nah kalau mereka rusak, Pak, nggak ada yang bisa ngelawan. Kenapa? Punya dalil. Rusak, sesat, punya dalil. Nanti muncul korupsi syariah. Ada dalilnya, ada dalilnya, ada. Aman. Nanti saya carikan dalam kitab matan ini, ya kan, dalil yang kesekian. Aman tuh. Nanti bait yang kesekian, boleh itu halal diambil, boleh. Lah kita dengerin kan bingung, nggak bisa bantah juga, mau bantah gimana? Ulama yang bicara. Jadi kerusakan tuh kalau mereka, Pak, itu kerusakannya itu. Jadi kalau hari ini ada tema kerusakan korupsi itu masif, sistematis gitu ya. Mereka lebih masif, lebih sistematis kalau rusak. Lebih masif, lebih sistematis. Itu kenapa para ulama mewanti-wanti yang ikhlas, yang ikhlas, yang ikhlas. Kalau ikhlas itu hanya untuk Allah, nggak ada yang lain. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Bapak Ibu, kita tahu beliau punya kitab Muwatta Malik. Imam Suyuti di Tadribur Rawi menjelaskan tentang namanya Al-Muwatta'at. Muwatta'at itu ada banyak kitab Muwatta lain sebenarnya. Bahkan disebutkan sebelum Imam Malik itu Imam Ibn Abi Dhi'ib namanya, itu nulis kitab Muwatta juga. Imam Malik nulis lagi kitab Muwatta lagi. Itu kumpulan hadis. Kemudian beliau ditanya, Imam Malik itu ditanya, buat apa nulis Muwatta lagi? Sudah ada. Kata jawaban Imam Malik rahimahullah ta'ala, jawaban beliau adalah makana lillahi baqi. Apa yang karena Allah akan abadi. Apa yang dilakukan karena Allah, dia akan abadi. Antum tahu hari ini? Coba santri-santri yang ahli-ahli ilmu ditanya, pernah kenal Muwatta lain selain Muwatta Malik? Pernah dengar? Selain Muwatta Malik? Atau para ustadz pernah dengar selain Muwatta Malik? Padahal dulu ada Al-Muwatta'at, ada banyak kitab Muwatta. Tidak mesti harus tertuduh bahwa imam lain tidak ikhlas, bukan. Tapi begitulah bahwa kaidah dasarnya yang ikhlas yang abadi. Yang ikhlas yang abadi. Jadi kalau amal-amal yang luar biasa ini mau ikhlas, mau abadi, Pak, maka harus ikhlas. Jadi kita tahu bagaimana para imam kita sudah meninggal ratusan tahun lalu, bahkan 1000 tahun lalu. Sampai sekarang bukunya masih dipelajari. Dan itu masih menjadi pahala buat beliau di makamnya sana. Terang cahayanya, ya kan? Kuburannya terang itu. Tiap hari dibacakan, setiap hari didoakan orang. Tadi kalau sudah mau baca kitab kan qala al-muallif rahimahullah taala. Kan gitu kan. Sang penulis buku ini berkata, semoga Allah merahmatinya. Yang baca matan sekali waktu di dunia ini mungkin banyak tempat. Bayangkan, Pak.
Itu ilmu itu seperti itu. Tadi pagi kajian saya ceritakan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu Pak. Imam Nawawi itu rahimahullah ta'ala, itu beliau ulama besar di negeri Syam, umurnya cuma 45 tahun kan. 45 tahun. Ulama itu ada yang coba ngitung karya-karya An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu ketika kalau dihitung dengan umur 45 itu kira-kira dalam sehari beliau nulis ilmu 40 halaman. Itu dengan syarat dihitungnya dari bayi Pak, jadi begitu lahir nangis itu nulis buku 40 halaman gitu ya. Tentu enggak mungkin beliau nulis ilmu tentu setelah belajar ilmu. Itu artinya sehari berapa halaman yang beliau tulis. Kalau cuma dibagi umur itu 40 halaman sehari beliau nulis tuh. Oh, kita lo kok nulis, baca aja enggak Pak, baca lo enggak, di mana posisinya gitu ya. Masya Allah, tadi saya satu mobil sama Syekh Labib tadi, satu mobil beliau banyak kasih ilmu tadi ke saya itu, karena saya ini murid beliau, beliau banyak kasih ilmu tadi. Dan bayangkan Pak, orang seperti beliau yang bahasa Indonesia aja belum genep gitu ya, belum lancar beliau bahasa Indonesia itu bayangkan Pak, ini begitulah muslimin Pak. Karena aslinya muslimin itu tidak dibatasi oleh bangsa, oleh batas negara. Ini contohnya. Bayangkan orang kayak beliau itu bisa lebih mulia dari kita yang ngaku Indonesia, ngaku merah putih, ngaku NKRI harga mati, ngaku apalah diakuin, tapi kerjaannya ngerusak negara. Tadi di mobil Pak, beliau cerita ke saya, lihat beliau sampaikan cita-cita beliau. Kata beliau, Indonesia ini pernah menjadi literatur utama di dunia Islam. Pernah menjadi literatur utama di dunia Islam. Bahkan beliau mencontohkan fikih Syafi'i, fikih madhab Syafi'i itu, kata beliau, itu yang ulama-ulama Indonesia lebih besar, lebih terkenal dibandingkan umpamanya ahli fikih Syafi'i dari Somalia, dari ulama Afrika yang juga madhab Syafi'i. Dan sebagaimana kita tahu, kalau teman-teman belajar fikih Syafi'i tahu bahwa sanad ilmu fikih Syafi'i mesti melewati orang Indonesia Pak. Sebut nama-nama besar, insyaallah, nama-nama besar, dan bukan hanya fikih, berbagai macam ilmu, rujukan besar. Jadi hari ini kalau kita belajar ilmu fikih bersanad Pak, atau apapun, kita akan melewati nama orang-orang Indonesia. Indonesia. Nah, tadi beliau menyebut bahwa Syekh Mahfud Termas, orang Termas Pak, tahu Termas? Ya, tahu Termas ya? Orang Termas. Syekh Mahfud Termas ahli hadis dikenal luar biasa. Tentu Syekh Yasin Al-Fadani. Fadani itu Padang maksudnya, susah ngomong orang Arab ngomong Padang. Syekh Yasin Al-Fadani orang Sumatera Barat. Syekh Khatib Minangkabau pasti. Dan itu nanti mereka itu guru untuk pendiri dua organisasi dakwah besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah dan NU. Sama gurunya kan. Dan itu nasab-nasab ilmu, sanad-sanad ilmu itu melewati mereka. Karena mereka beliau-beliau itu dulu rahimahumullah rahmatan wasi'ah, beliau dulu itu tinggal di Mekah sana. Maka mereka itu orang-orang tempat orang dari berbagai negeri ngambil ilmu ke mereka. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, sampai hari ini kitab-kitab mereka masih ada. Cuma tadi beliau menyampaikan kalimat yang saya sedih sebenarnya. Karena beliau mengatakan kita ini lemah belum lama sebenarnya. Karena beliau-beliau itu sebenarnya kan paling baru 200 tahun lalu. Kita ini paling lemah, kata beliau, paling 120, 130 tahun lalu kita melemah itu. Dan nyata betul dampak penjajahan. Jadi penjajahan itu Pak, Bu, teman-teman semua, Bapak pejabat, itu bukan cuma ngambilin kekayaan Indonesia, salah. Kekayaan enggak seberapa Pak, tapi melemahkan Indonesia sebagai literatur utama ilmu Islam. Karena begitu ulama hilang Pak, akhirnya gampangnya Indonesia tahu kan hari salah satu hari nasional di kita itu kan hari pahlawan, betul ya, tanggal 10 November, hari pahlawan. Memang hari pahlawan sebabnya apa?
Sampai disebutnya pahlawan. Kita tahu bahasa pahlawan. Yang pahlawan itu sebabnya apa? Diruntut Pak. Itu salah satu saya sampaikan kemarin pas hari pahlawan itu di pesantren kami, dan juga kumpul tuh para kiai dan para pejabat setempat. Kemudian saya diminta, saya bilang sampaikan. Menurut salah satu sejarawan Indonesia Pak Allahyarham Pak Agus Sunyoto, dan beliau banyak membaca literatur tua, rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa apa sebabnya muncul hari pahlawan itu? Itu diawali dari kumpulnya para ulama di Surabaya sampai keluar resolusi jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya sampai bacakan Pak, asli bunyi resolusi jihadnya. Itu ada. Saya bilang ini saya bacakan. Keluar fatwa sampai fatwa fikihnya keluar. Siapa yang fardu ain jihad, siapa yang fardu kifayah. Itu pakai ukuran jarak qasar salat dalam fikih mazhab Syafi'i. Keluar di fatwa itu, dibunyikan sampai perang besar, kemudian ditetapkan sebagai hari pahlawan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, di negeri manapun yang memimpin perlawanan terhadap kezaliman dan penjajahan itu adalah ulama. Itu yang bisa menggerakkan. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di dalam sejarah kampus, PBB itu menetapkan bahwa kampus pertama di dunia, nomor 1 di dunia, pertama di dunia, bukan nomor 1, pertama di dunia yang ditetapkan oleh PBB itu kan di kota Fes di Maroko, Jami' Qarawiyyin. Jami' Qarawiyyin itu ditetapkan sebagai kampus pertama dan sampai sekarang masih jadi kampus Pak. Sampai sekarang itu dulu kan asli masjid, karena Jami' ya masjid Jami' bahasa kitanya, kemudian menjadi kampus. Waktu Perancis mulai menjajah daratan utara Afrika, mereka sangat kewalahan ketika berhadapan dengan kota itu. Penjajah Perancis itu sampai mencoba mencari di mana sebenarnya sumber perlawanan itu di mana. Dilacak nggak ketemu Pak. Satu-satunya tempat yang tidak bisa dimasuki penjajah adalah Jami' Qarawiyyin. Sampai akhirnya mereka menyebut masjid itu, Masjid Jami' Qarawiyyin itu, yang juga kampus itu, penjajah Prancis menyebutnya sebagai rumah gelap. Rumah gelap. Karena mereka mencari ini perlawanan dari mana yang memimpin, siapa? Enggak kelacak Pak. Satu-satunya tempat yang mereka duga dan tapi tidak mereka masuki adalah itu. Akhirnya mereka menyebut sebagai rumah gelap. Nah itu rumah cahaya, rumah gelap itu rumah cahaya. Masjid ilmu, itu perpaduan cahaya. Jadi dari dulu Bapak dirahmati Allah, makanya kalau ulama itu masih kuat di sepanjang zaman, kalau ulama di sebuah negeri masih kuat, di sebuah kota masih kuat, itu penjagaan negeri itu masih kuat. Waktu Syam mau diserbu oleh pasukan Mongol, pasukan Tatar. Mana tentara-tentara kabur Pak. Jadi tentara-tentara gagah-gagah itu kabur. Siapa yang nggak kabur yang menghadapi pasukan Mongol? Adalah mereka yang ngaji kitabnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah nulis kitab saat itu judulnya tentang keutamaan Syam. Di kitab tipis sekali, bukan kitab tebal, tipis sekali. Itu beliau sampai mengatakan bahwa saya berharap pasukan Mesir pun masuk ke sini, ya, untuk menghadapi ini. Begitu betul datang pasukan Mongol yang sangat kejam itu, siapa yang bisa bertahan? Mereka yang pernah ngaji itu. Yang lain mah kabur. Murid-murid beliau itu yang bertahan. Jadi maksud saya bahwa ilmu itu yang membuat kokoh sebuah negeri. Para ulama sesungguhnya yang mengawal sebuah negeri. Nah itu kalau Bapak Ibu, kalau penjajah mau menang, itu dulu yang dihancurkan. Dan kehancuran ini seperti yang tadi Syekh Labib sampaikan ke saya itu efek dari penjajahan itu sangat terasa. Sampai hari ini betapa lemahnya kita. Dulu Indonesia ini para ulamanya menulis berbagai kitab yang sampai hari ini masih jadi literatur.
di dalam ilmu-ilmu Islam. Hari ini lah kok buru-buru kita ustadz kok nulis dalam bahasa Arab kan? Bahasa Arabnya keteteran juga. Gak banyak ilmu yang dipelajari. Kok sampai menulis kitab sehebat-hebat itu. Jadi jauh sekali, tapi itu baru sebenarnya. Itu pembahasan yang baru. Nah disinilah kemudian pentingnya mengembalikan. Maka tadi saya bilang Bapak Ibu, Syekh Habib ini beliau dari cerita ke saya ingin punya cita-cita. Cita-citanya begini kata beliau. Mengapa tidak kita kembalikan masa itu? Bahwa besok-besok, selama ini kan orang kalau belajar, kalau santri kita mau kuliah, mau belajar kemana? Ke Yaman, ke Mesir, ke Saudi, ke Maroko, kemanapun negeri-negeri itu. Kenapa nggak keluar ke Indonesia? Itu kalimat beliau tadi ke saya. Jadi saya sedih saja Pak. Saya sedih kalau dengar orang Indonesia ngakuin KRI tapi ngerusak isinya gitu loh. Ini beliau ini bukan orang Indonesia setahu saya, tapi mikirin Indonesia. Kenapa? Karena itu asli orang beriman tuh begitu. Tidak ada batas teritorialnya. Gak ada perbedaan benderanya. Asal mengucap la ilaha illallah, dia seluruh negeri adalah negerinya. Begitu. Makanya saya kalau cuma klaim-klaiman saya Pancasila, saya NKRI, saya itu jadi macam aja. Saya cuma nanya, memang Anda semanfaat apa buat negeri ini? Jangan-jangan Andalah malingnya, jangan-jangan Andalah penjahatnya, jangan-jangan Andalah yang rusak negeri ini. Malu kita sama beliau-beliau yang bukan orang Indonesia tapi mikirkan Indonesia dan membangun Indonesia. Memalukan itu Pak, sangat memalukan negeri dengan cara seperti itu. Maka kita sebagai orang yang asli sini, yuk kita pikirkan bersama. Ini anak-anak negeri ini, masya Allah, yuk kita pikirkan bersama tuh. Karena kita yang mestinya lebih paham Pak. Lebih paham negeri ini kan. Kalau di Mekah itu ada ungkapan Pak. Diungkap di orang-orang Mekah itu kan daerahnya gunung-gunung kayak di sini gitu kan. Itu jalan di antara dua gunung itu namanya Syi'ab. Itu orang-orang suka nyebut ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Orang-orang Mekah itu lebih tahu jalan-jalan tikusnya. Bahasa kita jalan tikus bahasa kitanya. Sama. Kenapa enggak kita bilang kita sebagai orang Indonesia bahwa kita ini orang Indonesia, orang Karanganyar nih, ahlu Karanganyar adra bi jibaliha. Kenapa enggak begitu? Kenapa orang Karanganyar enggak lebih tahu tentang gunung-gunungnya, tentang lembah-lembahnya? Mestinya kita yang tanggung jawab. Kenapa yang sebesar ini dipikirkan oleh orang lain? Kenapa? Karena bukan orang lain Pak. Karena dimanapun, karena mereka adalah muslim, mereka mukmin, ahli ilmu, maka negeri manapun yang bertauhid adalah negerinya. Begitu. Tapi kita sebagai orang asli sini, yuk kita pikirkan itu, bagaimana kita dan keluarga kita berperan besar di negeri ini. Itu sangat amat penting. Setelah belajar ilmu-ilmu yang seperti tadi itu ilmu-ilmu internasional Pak. Karena di negeri manapun belajar ilmu ya kayak tadi itu. Dan mempelajari ilmu ya begitu. Kalau belajar tafsir ya belajar tafsir, belajar hadis ya belajar hadis, belajar fikih ya belajar fikih. Tapi tadi bahwa karena kita ada di sebuah negeri ini menjadi tanggung jawab kita. Negeri jadi tanggung jawab kita. Kenapa tidak menjadi tanggung jawab kita? Negeri jadi tanggung jawab kita. Maka penting untuk mengetahui negeri di mana kita tinggal, karena setiap negeri punya karakternya. Teman-teman ini kan tadi saya dengar dari berbagai kota di Indonesia. Nah, itu beda Pak, ya kan? Lah gak usah jauh-jauh loh, ya. Ini orang Karanganyar sini, ya kan? Sama orang Jawa Timur lain karakternya. Apalagi sama orang Ambon di sana. Apalagi sama orang Sumatera Utara, Aceh sana. Berbeda, karakter bangsanya berbeda. Sehingga mereka harus paham karakter negerinya, itu penting untuk dipelajari. Maka saya itu saya itu sangat peduli sebenarnya, salah satunya dengan bahasa daerah. Saya itu orang campuran sebenarnya, saya nggak asli Jawa, tapi saya ini campuran Jawa Timur Betawi. Dan hidup saya juga separuh-separuh. Saya di Jawa Timur itu belajar bahasa Jawa itu, di Jawa Timur itu hanya sampai SMP. Tapi saya sekarang, antum mau dengerin saya ceramah pakai bahasa Jawa halus, saya sampaikan sekarang juga. Wallahi, saya penonton wayang setia Pak. Betulan. Karena saya belajar banyak hal di sana. Salah satunya bahasa.
Dulu ayahanda saya Allahyarham, beliau marahi saya gara-gara namanya anak lulus SMP, terus saya harus hidup di Jakarta. Kemudian ya namanya bergaul, hampir hilang bahasa itu, dimarahi. Jangan hilang bahasamu. Berapa mahalnya kursus bahasa? Itu kalimat beliau itu. Iya juga, kursus bahasa berapa mahal ya kan? Udah kursus gak bisa-bisa, bayar terus kan? Berapa mahalnya? Maka kenapa? Karena itu penting, Pak. Ya, penting. Bayangkan teman-teman bicara dengan orang daerah dengan bahasa daerah pasti lebih masuk. Pasti masuk. Itu penting. Itu contoh. Memahami itu pentingnya. Makanya jangan sampai anak daerah kok nggak bisa bahasa daerahnya. Anda harus kuasai bahasa daerah itu. Nah, saya ketemu teman-teman saya kemudian punya anak kecil, saya tanya, ini bisa nggak saya bahasa sini? Saya bahagia kalau mereka lagi belajar, saya tanya, bagus, lagi belajar. Duh, itu bukan keinginan saya, Pak. Itu keinginan Quran. Keinginan Quran. Ketika Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi." Tidak kami utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Lisan kaum itu apa? Bahasa. Jadi para nabi itu menguasai bahasa masyarakatnya. Itu penting. Ya, jangan Bapak Ibu dirahmati Allah, para santri hafidzakumullah semuanya. Jadi kita ini di kesempatan yang sangat istimewa dan mahal ini, kita perlu pikirkan satu kata, Pak, yaitu manfaat. Karena itu yang Nabi berdoa, mudah-mudahan ilmu ya kita ini ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan jangan sampai ilmu kita tidak manfaat. Bahkan Nabi menyebut sebagai satu dari 3 amal yang masih mengalir pahalanya, ilmu yang manfaat juga. Maka setelah ilmu sehebat-hebat tadi itu, itu selebrasi ilmu tadi itu, poin berikutnya adalah manfaat. Karena apapun, di bidang apapun, semua perlu panduan syariat. Sehingga para ahli ilmu ini harus hadir untuk siap memberikan solusi bagi semua permasalahan umat di bidang apapun itu. Tentu kita tidak akan menguasai semua, tapi supaya kita tahu bahwa tema kemanfaatan itu tema yang sangat besar. Jadi setelah ilmu ini yang kita pelajari, kita hafal, kita pahami ini, maka kemudian setelah itu adalah tema kemanfaatan. Itu penting dan masih harus terus dilanjutkan. Ilmu adalah ilmu, tapi dalam Islam ilmu itu babnya harus diamalkan. Itu kaidah kita. Ya, bahkan ada ungkapan terkenal ungkapan syair terkenal, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu harus minta untuk diamalkan. Kalau dipenuhi keinginan ilmu itu, yaitu diamalkan, maka ilmu menetap. Kalau tidak, ilmu itu pergi. Jadi harus diamalkan. Jadi harus aplikatif. Tadi ngafalin tadi ngafal matan Zubat, ya, atau matan Nihayatul Tadrib, umpamanya itu kan ilmu luar biasa, istimewa, belajarnya susah, kan? Perlu kesabaran, perlu perjuangan. Tapi berikutnya, apakah ini menjadi solusi buat masyarakat dan negeri ini? Itu karena itu tidaklah hadir kecuali memang solusi. Dan begitulah semua ilmu yang ada. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, tentu saya tidak harus berpanjang hal ini. Yang pasti ini hari yang membahagiakan. Semoga Allah berikan kita kabar gembira dan kebahagiaan berikutnya yang lebih besar lagi, insyaallah. Setelah hari ini di anak-anak kita, mudah-mudahan nanti di anak-anak yang lain. Dan mudah-mudahan kebahagiaan ini juga melebar sampai ke masyarakat kita, yang bahkan mereka tidak tahu anaknya harus dididik dengan cara apa. Maka mudah-mudahan kita bisa bercerita ke banyak orang bahwa betapa bahagianya Anda ketika punya anak-anak yang seperti ini. Dan inilah yang diharapkan, ya, dan inilah yang diinginkan oleh orang tua, itu anak-anak yang mengerti bab tentang birrul walidain, tentang bakti pada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah ridha, mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita, mudah-mudahan dijadikan keturunan Bapak Ibu menjadi keturunan yang saleh dan salehah, insyaallah memberikan manfaat yang besar untuk umat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menegakkan kembali syariat Allah di bumi yang pernah tegak syariat Allah di tempat ini. Wallahu taala alim bisawab. Mohon maaf atas salah kurangnya, dan saya mohon maaf kepada para syuyukh semuanya lancang bicara di depan sini. Dan jazakumullah tamal jaza, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.